Selamat sore pemirsa podcast DPRD Kota Yogyakarta, kembali lagi dengan kami bertiga tentunya. Saya Dian Novitasari, ada Ibu Suryani selaku Ketua Komisi D dan Pak Rohmat ya, pejabat fungsional penilai sekolah dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, yang pada sore hari ini masih membahas seputar PPDB yang memang belum lama ini anak-anak kita sudah masuk di tahun ajaran baru ya Pak ya. Saya pengen menanyakan Pak terkait ini hiruk pikuk PPDB atau mencari sekolah sudah selesai Pak, karena anak-anak sekarang sudah masuk sekolah. Jadi dari berbagai dinamika yang ada, orang tua dari berbagai wilayah, khususnya di 14 kementerian, karena Kota Yogyakarta terdiri dari 14 kecamatan atau kementerian, itu sudah usai ya. Sekarang anak-anak kita sudah masuk sekolah. Tentunya di momen awal masuk sekolah yang saat ini istilahnya dengan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, itu apakah ada beberapa nantinya permasalahan dan lain sebagainya. Nanti ada dua narasumber di sini, ada Pak Rohmat dan Bu Suryani. Mungkin dari sedikit gambaran Pak, MPLS secara tujuan secara umum diselenggarakan oleh sekolah melalui itu, artinya sekolah itu kan tidak terus menyelenggarakan dengan kemauan sendiri, pasti ada dari kementerian linear ke bawah, dinas pendidikan di pendidikan provinsi maupun kabupaten kota. Mungkin secara fungsi MPLS sendiri, rohnya bisa dijelaskan. Iya, makasih Bu Dian. Jadi kalau dulu kita masuk sekolah dulu istilahnya mungkin bukan MPLS, bukan MOS, tapi peloncoan gitu. Kemudian berkembang kemudian berubah menjadi MOS atau MOS, masa orientasi. Kemudian berubah lagi menjadi MPLS. MPLS itu memang rohnya ke pengenalan lingkungan sekolah. Karena memang anak itu memasuki dunia baru, jenjang yang baru, barangkali perlu ada informasi terkait dengan bagaimana kesiapan mereka belajar. Sebetulnya tidak hanya sampai pada itu, tujuan yang lebih hakiki memperkenalkan mengenai aturan-aturan yang ada di sekolah itu seperti apa. Harapannya begitu dia masuk mata pelajaran atau masuk sekolah itu, dia sudah mulai siap terhadap kondisi yang ada. Kira-kira kan seperti itu. Kuliahnya seperti itu. Artinya memang roh yang dibuat agenda MPLS ini kedepannya memang tujuannya perkenalan lingkungan sekolah ya Pak ya. Tidak ada istilahnya nanti dari kakak senioritas dan lain sebagainya. Kalau dulu zaman ada senior ada junior. Artinya saling balas membalas lah. Kita di kentenan dan lain sebagainya. Kemarin kita disuruh konsep 5, besok kita ngurus kuliah. Tapi memang dulu istilahnya ospek atau pelonconan itu memang ada sedikit memang seninya juga Pak. Lucu-lucu suruh bawa yang aneh-aneh, dan itu membuat sedikit momen tersendiri, kenangan tersendiri. Tapi MPLS ini harapannya memang dibuat sekolah melalui aturan-aturan yang sudah ditentukan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga. Harapannya memang tujuannya di mana letak contoh lingkungan sekolah ya, kamar mandi nanti gitu, musola, kantin, bahkan ruang guru dan lain sebagainya itu siswa-siswa tersebut paham. Supaya kedepannya saat sudah mulai proses belajar mengajar sudah siap untuk mengikuti pembelajaran yang sudah ditentukan. Jadi memang MPLS rohnya seperti itu, tapi memang ada sedikit pergeseran. Jadi ada beberapa informasi yang kita dengar Pak Rohmat, mohon izin, ini ada Bu Suryani juga, ada isu ataupun informasi bahwa saat proses anak didik itu masuk di sekolah yang baru, itu ada kewajiban harus membeli seragam di sekolah tersebut, wajib, karena memang sebenarnya secara aturan komite dibuatkan harapannya sebagai jembatan antara pihak dinas, sekolah dan orang tua, yang itu kadang mohon maaf kami pun melihat ada beberapa mungkin
tidak semua tidak semua tidak semua komite yang tidak agak sedikit melenceng, tapi harapannya ini terkait aturan-aturan kewajiban itu sebenarnya boleh nggak Pak? Ya, jadi di awal kita memang sudah mengasihkan surat edaran Budian. Pertama terkait dengan pelaksanaan MPLS itu seperti apa, di situ aturannya jelas. Kemudian kapan kemudian sekolah itu bisa mengumpulkan orang tua. Memang posisi namanya komite kan ada komite tidak tetap, ada komite tetap. Kemudian itu dibentuk itu 1 bulan setelah proses pembelajaran. Nah harapannya di situ apalagi kalau kita di SD dan SMP negeri itu sebenarnya kan gratis. Tidak ada lagi yang kemudian dirembuk terkait dengan masalah uang gedung. Sudah bagus ya Bu. Artinya kan memang tadi sudah disampaikan 24% dari postur APBD kan luar biasa gitu. Jadi harapannya ya adanya kewajiban komite ini ya memang dibentuk bagian dari sebagai wadah orang tua, perkumpulan orang tua. Harapannya ya tadi untuk motivasi belajar siswa ya Pak ya. Memang yang ada dan tidak boleh kita pungkiri juga ini Busur sama Budian di luar komite ya. Ada karena ada kelompok orang tua itu istilahnya orang tua itu kelompok komunitas kelas. Kan ada kelas paralel, ada kelas. Jadi bentuk kelasnya itu memang ibu-ibu yang society itu Bu. Terus bentuk sendiri itu bagi kami itu kan di luar komite. Tetapi sekolah kadang-kadang juga mumet juga. Ini siapa yang betul? Kelas kita piknik. Nggak ada hubungannya. Anak-anak kita sudah selesai MPLS itu kemarin itu agak tegang, masa kita nggak perlu. Mas justru jadi justru yang ini ya, yang antusias malah orang tuanya ya Pak ya. Mungkin kita kemarin kan sudah selesai, masa kita nggak Jadi di luar rumah sampai kepala sekolah juga tidak tahu ini siapa yang bentuk, karena kalau komite memang ada aturannya. Tapi yang sekelompok orang tua yang di komite bukan komite ya komunitas ya Pak ya. Tadi ya. Komunitas kelas ya Pak. Istilahnya itu yang kadang-kadang memang di luar dugaan kita. Artinya itu bukan sifatnya wajib, cuman ya harapannya dari tadi komunitas yang mungkin paguyuban atau komunitas itu secara kemasan memang baik, cuman ya tadi harapannya ya tadi supaya anak-anak tidak habis ASPD, tidak stres ya tidak mewajibkan juga bagi nantinya siswa atau orang tua siswa yang secara kondisi finansial, kondisi hal yang ini tidak mewajibkan harus hadir gitu. Itu yang perlu harus disampaikan juga gitu. Karena memang secara kondisi lingkungan sekolah kita memang kalau di lapangan kadang pekewuan ya Pak ya. Orang Jogja itu kan pekewuan. Bahkan anak didiknya ataupun siswa atau murid tersebut juga konco-koncoku romelu masa aku enggak dan lain sebagainya. Jadi itu harapannya juga saatnya punya ide kreatif itu seperti itu juga harus disesuaikan dengan kondisi orang tua yang ada, karena ada beberapa juga masukan kondisi secara finansial ekonomi tidak mampu, itu juga menjadi tidak wajib. Kalau dari Bu Suryani terkait adanya beberapa permasalahan ya Bu ya, terutama PPDB, selain tadi evaluasi yang sudah disampaikan PLS, kedepannya apakah perlu dibuatkan, karena ini tadi sudah ada surat edaran, apakah perlu disampaikan, karena memang satuan pendidikan di wilayah Kota Yogyakarta sampai SMP insya Allah gratis ya Pak, karena support APBD luar biasa. Ada 2, BOS dan Posda. Ya, apalagi itu fasilitas yang cukup. Tidak semua pemerintah daerah itu memiliki ya Pak, menganggarkan. Kota Yogyakarta sudah dapat Bosnas, masih ada Posda. Dan Bosdanya lebih tinggi dari Bosnas. Dan Bosdanya lebih tinggi dari Bosnas gitu. Artinya luar biasa support anggaran fasilitas untuk pendidikan. Mungkin dari Bu Suryani ini saya kacamata Dewan Bu, terkait MPLS, apakah perlu disampaikan secara masif, selain dari surat edaran juga harus menyampaikan kepada beberapa komite bahwa hal-hal ini supaya bisa
dibersamai secara bukan saya kalau bijaksana. Seandainya memang ada beberapa orang tua kondisi murid tersebut, karena memang secara ekonomi kan tidak semua sama ya Pak ya. Itu kalau seandainya memang ekonomi orang tua itu support sih oke, nggak apa-apa. Itu itu tidak menjadi sebuah kewajiban. Artinya dari nantinya ada warga atau penduduk Kota Yogyakarta yang anaknya sekolah di negeri, adanya mengeluh, sudah disampaikan kepada kepala sekolah, kondisi seperti ini juga bisa dimaklumi dan diamini, bahkan yuk terus tidak dijendil, kita tetap harus masuk terlibat, tapi dengan beberapa hal-hal yang bisa dipahami karena kondisi. Apakah itu perlu disampaikan juga sebelum MPLS itu berlangsung Bu Suryani? Kita kemarin ini kan dalam rangka sekarang itu kita sedang hampir sudah selesai untuk perda penyelenggaraan pendidikan. Jadi di situ jelas walaupun komite sendiri sudah ada ya aturannya, tapi di situ di perda itu juga kita sedikit mencuplik mengatur itu supaya nanti kalau misalnya ada apapun itu jangan sampai menjadi beban. Misalnya sumbangan dan sebagainya itu mesti harus dalam bentuk sukarela. Sukarela itu kan boleh tidak mengikat, pokoknya tidak mengikat. Intinya seperti itu Bu Dian. Itu menjadi cantolan ya toh bagi sekolah ya, komite sekolah dinas pendidikan juga sebagai pengontrol dan akhirnya kontrol itu ada di dinas pendidikan. Di sekolah-sekolah ini bisa mengontrol sehingga fungsinya mereka itu tidak malah menjadi corong yang memberatkan ya kan, seperti itu kan. Kadang tadi kalau dibilang ada kewajiban misalnya seragam harus beli di sekolah, kan sekarang sudah tidak ada di Kota Yogyakarta sudah tidak ada. Cuma mungkin yang perlu perhatian guys, kan kadang ada seragam identitas ini ini kan kalau tidak beli di sekolah tidak ada ini. Nah permasalahannya kan seperti itu. Jadi masing-masing kadang punya ya ada terus seragam olahraga itu tidak bisa kalau tidak beli di sekolah. Ini kan yang mungkin kalau bagi orang yang mampu masalah seperti itu. Nah ini kan kalau bagi orang yang tidak mampu, padahal sudah gratis, tetap harus beli seragam karena itu ada yang kalau dia anak-anak kita itu kan perasa ya, jadi kalau tidak sama dengan temennya, dia merasa rendah diri. Nah ya, akhirnya kalau tidak menggunakan jadi masuk ya biasanya seperti itu. Nah, ini jangan sampai menjadi beban ya hal seperti ini. Jadi itu juga harus menjadi catatan juga. Seragam identitas ini juga kalau harganya murah ya enggak apa-apa gitu. Tapi kalau sudah itu ternyata ada dua misalnya ya, batik misalnya, batik kan ada sendiri, terus yang satu seragam olahraga. Ini kan menjadi masalah kalau bagi orang yang tidak punya, tetap sama. Kalau tadi di awal dalam bincang-bincang kita di luar yang resmi ini ya tadi bilang bahwa bisa misalnya ada lungsuran dan sebagainya, tapi kadang kalau yang identitas itu sok nggak ada gitu. Nah ini menjadi perhatian juga bagi dinas. Ya untuk sekolah-sekolah seluruh Kota Yogyakarta ini yang terutama yang di negeri. Nah tadi pendidikan gratis ya, sehingga bagi kami di DPRD ini kan support segala sesuatu yang dibutuhkan oleh dinas pendidikan untuk keberlangsungan belajar mengajar yang memiliki mutu yang baik. Itu tidak lepas dari kebutuhan. Hal-hal seperti itu ya tentu saja tidak akan menyulitkan bagi anak-anak kita. Baik Bu Suryani, tadi kita menyoroti terkait MPLS yang adanya seragam-seragam identitas. Mungkin nanti dari satuan pendidikan atau sekolah-sekolah itu juga bisa menyampaikan pada anak didiknya yang sudah lulus, seandainya masih memiliki seragam yang masih layak, bisa dikirim ke sekolah. Nanti seandainya ada anak-anak yang memang secara ekonomi benar-benar tidak bisa membeli seragam tersebut dengan kondisi masih bagus, nah dari seragam tersebut bisa dihibahkan ya Pak ya, dihibahkan karena sekarang sudah tidak zamannya coret-coret ya Pak. Bahkan tahun udah lama itu yang sudah lulus tuh boleh menyumbangkan seragamnya ke pihak sekolah. Harapannya itu tadi dari seragam-seragam yang masih layak pakai secara kondisi ya nantinya bisa menjadi sebuah
Kadang kan kalau di sekolah ada seragam yang kotor, terus anaknya ganti di sekolah dari UKS disediakan. Walaupun itu memang bukan baju baru ya Pak, tapi masih baju bagus. Jadi ada beberapa seperti itu yang harapannya dari pihak sekolah juga ada saving seragam, bukan ya memang secara seragam bekas tapi secara kelayaan masih layak. Jadi mungkin itu juga menjadi masukan bagi pihak sekolah untuk harapannya meminimalisir adanya dinamika terkait hal MPLS dan harus mewajibkan pembelian seragam. Yang jelas memang Kota Yogyakarta, Dinas Pendidikan melalui Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga dan DPRD selalu support bagaimana nantinya Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan kota pelajar memiliki mutu pendidikan, yaitu mempunyai karakter siswa menjadi tolak ukur utama yang tujuannya pendidikan ini dapat tercapai, supaya tidak ada indikator terus hal itu sudah dinamika yang lain yang ada di lapangan itu bisa menjadi hambatan Pak, karena memang secara tahun ke tahun pemerintah Kota Yogyakarta, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga sudah bagaimana zonasi kewilayahan, zonasi pendidikan yang sudah dibuat ini diminimalisir supaya kualitas pendidikan ini tetap terjaga. Demikian podcast DPRD Kota Yogyakarta yang tadi sudah disampaikan ulasan-ulasan yang cukup menarik, bagaimana juga meminimalisir permasalahan yang ada di lapangan kita sebagai pelayan pendidikan, pelayanan masyarakat melalui pemerintah Kota Yogyakarta, DPRD maupun Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga selalu bekerja sama Pak, tentunya setiap tahun kita selalu berupaya melakukan sosialisasi bareng ya Pak, supaya semua terlibat. Kami terus Iya, semua terlibat. Artinya kita terlibat, masyarakat paham dan tahu bahwa kita memang hadir di masyarakat. Terima kasih pemirsa podcast DPRD. Terima kasih Bu Suryani, Pak Rohmat yang sudah membersamai bincang-bincang yang menarik ini. Harapannya nanti ke depannya pendidikan Kota Yogyakarta semakin berkualitas, primadona yang tahun ke tahun menjadi percontohan di kewilayahan, wilayah mana saja, baik itu wilayah secara nasional. Kota Yogyakarta sudah menjadi percontoh yang sangat luar biasa. Demikian pemirsa podcast DPRD, saya pamit undur diri mewakili dari podcast DPRD Diana Vitasari dan Bu Suryani yang sudah meluangkan waktu. Pak Rohmat, terima kasih. Sampai jumpa di podcast DPRD selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.